Itu kalian pacaran gak sih? Iya, udah mau nikah. Kalian pacaran berapa lama? Dua tahunan. 2 tahun. Tapi semoga tahun depan. Semoga. Kita doain sama-sama. Kita doain semoga Rusmina itu cepat sadar ya. Jangan, saya nggak pernah ngajak dia melukat, biar dia nggak sadar. Dia nggak sadar ya. Pokoknya jangan mau dijak melukat ya. Pacaran 2 tahun, duet bareng, akhirnya mau nikah. Kenapa akhirnya Dewa Gede Krishna memilih Rusmina untuk dipersunting jadi istri? Mana sih? Ini rumah banyak banget pintunya. Yang ini ya? Ji, bosku, Sehat. Sehat ya? Sehat ya? Di tengah pandemi makin kurus aja ya? Nggak makan lebih. Dewa Gede Krishna Harmonia, bosku ya. Sehat ya, yang penting sehat aja dulu. Iya, karena ya nggak ada kegiatan. Lagi juga. sibuk apa? Renovasi ya? Ya karena nggak ada kerjaan. Wih, gitu ya kalau orang kaya ya, vokalis Anjay. terkenal ya. Di tengah pandemi dia malah membangun, bro. Nggak cuma ngecat aja. Nge-chat Beli ya? cat kan cuma berapa? Nggak sampai 100.000. Oh gitu. Jadi selain kamu jadi vokalis Harmonia juga Jadi terima tukang cat. tukang cat Ya, juga ya. betul. Jadi buat kalian semua yang pengen Dewa Krishna ngecat rumah, Silakan hubungi WA yang ada di bawah. Ji, nggak afdol kalau aku main ke sini nggak masuk ke rumah, boleh nggak masuk? Iya, ke iya. Ntar kita ngomong-ngomong di Di sana. studio. Nggak studio sih, di kamar. Di kamar bosku. Cus. Kita ke kamar nih. Ayo. Come on. Bosku. Weh, akhirnya kita ketemu lagi nih. Ini vokalis paling ajung ya di telepon tuh sibuk banget ya, bener. Udah pandemi tuh sibuk aja. Sibuk ngechat. Ternyata Krishna ini si bosku satu ini tuh emang sangat berbakat ya. Selain pencipta lagu, bandnya, viewernya tuh pecah banget di YouTube. Dengar-dengar budgetnya paling mahal sekarang. Wih. Nggak boleh ditawar, Bu. Tapi penting sehat ya. Sehat. Yang pastinya saya sudah jauh-jauh datang ke Gianyar. Mungkin buat para bosku-bosku yang lagi nonton pada hari ini, suatu kebanggaan. Terima kasih nih, Jik, udah kasih kita datang ke sini. Baik banget. Sibuk banget hari ini? Lumayan. Kalau dibilang lumayan sih, lumayan sibuk, lumayan Menyibukkan diri. Iya, menyibukkan diri. Asik. Sibuk juga ya, saya lihat lagi buat ada project-project terdekat pasti ya. Pasti dong ada dong. Iya, ada. Nah, tapi kalau ngomongin Harmonia nih ya, buat bosku Krishna ini, itu tahun berapa sih? Mungkin buat kan banyak juga yang belum tahu. Tahun berapa tuh Harmonia tuh pertama kali muncul? Aslinya. Aslinya. Sebenarnya buat teman-teman yang banyak yang belum tahu, karena aslinya itu teman-teman mengenal Harmonia itu dari 2016. 2016. Sebenarnya Harmonia itu sebenarnya dari tahun 2014 udah dibuat. Wow, keren nih. Dan itu kita udah punya 4 single dengan personil yang berbeda, seperti itu. Berbeda sama yang sekarang? Berbeda sama yang sekarang. Semuanya berbeda? Saya aja masih. Oh gitu. Alasan mereka tidak lagi apa dipecat? Enggak lah. Karena sibuk. Kan Sibuk semua ya? ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang masih SMA juga kan. Pemain. Saya dulu Harmonia itu ada pemain keyboardnya. Oh gitu. Sekarang udah nggak ada lagi? Nah, Asik. itu dia karena dia juga masih persiapan ujian. Semua udah pada sibuk lah, udah nggak bisa fokus. Akhirnya di 2016 awal kita sempat nge-stuck, sempat vakum. Oke. Dan 2016 di bulan Mei itu saya ketemu sama teman-temannya sekarang karena kan kita satu kampus, satu UKM musik. Nah, katanya kuliah di Universitas Pertanian ya nggak ya? Universitas Pertambangan. Pertambangan ya. Ini yang serius nih, kuliah di mana nih? STIMIK Primakara di IT. Di IT. Ini orang pinter ya. Enggak. Tapi udah sarjana. Apa udah di drop out? Udah tahun ini saya tuh nyari sarjana tuh kayak nyari S2 beli 6 tahun. Iya ya. Saking cintanya sama kampus itu ya. Iya, saya cinta sama kampusnya soalnya. Secinta sama pacarnya. Iya. Hari ini harusnya kita tuh ada Rusmina di sini ya. Nada belinya bilang jam berapa beli bilang tuh? Nada banget ya. Jam berapa? setengah jam sebelum kesini baru bilang. Tapi sempat bilang sama Rusmina. Nah sih dia soalnya sekarang lagi ke Denpasar nyari apa sama adiknya gitu. Oh gitu. Ya. Oke, yang pastinya yang membuat Harmonia ini booming tuh duetnya sama Rusmina dong. Yang apa Hidup Semati ya? Perjalanan Tresna, Hidup Semati, Saling Percaya. Saling Percaya. Ada 3 lagu yang sudah dikeluarkan bareng Rusmina. Oke. Dengar-dengar nih. Saya belum selesai cerita Harmonianya loh. Oh iya belum selesai. Wih, baru kali
tahun 2014 pertama kali. Ya, habis itu 2016 kita ketemu, kita buat UKM musik. Di UKM musik kita buat band namanya Amfibi dulu, Amfibi. Amfibi. Berempat. Saya main gitar sama vokal, Wahyu main gitar sama vokal, Tude main bass, Dodit main melodi. Itu kita nggak pakai pemain kajon dulu kan. Karena sempat juga sama pemain kajon, cuman pemain kajonnya nggak konsisten, anyang-anyangan. Anyang-anyangan ya? Anyang-anyangan. Oke. Habis itu akhirnya si Kata lah, si Wahyu lah yang main kajon sampai formasi yang sekarang. Sekarang. Iya. Berarti Harmonia itu sekarang berempat. Berempat, Ada Dewa Gede Krishna, vokalis, gitaris siapa namanya? Dodit, Dodit, basis, Tude, Tude, Kajon, kajon sama vokal, Kata. Kata. Oke. Kata, tapi Kata masih hidup ya. Oke, berarti itulah personil yang sekarang udah mewarnai karya-karya dari Harmonia sampai sekarang. Iya. Oke. Udah berapa single total sih? Album udah ada ya? Album dua album. Dua album ya? Udah 2 album. Yang pertama itu album yang pertama judulnya Bahagia Itu Kamu. Bahagia Itu Kamu. Yang kedua? Yang kedua Hidup Semati. Yang ketiga bakal ada lagi dong. Sun. Sebenarnya Juli ini. Nah, bukan Bosku Channel ya. Siap Bosku Channel ini membongkar artis. Iya. Nah, kamu harus jujur sekarang nih Bosku. Yang ketiga ini apa nih? Ini sebenarnya belum sempat kita bahas ke publik ya. Oke. Baru kali ini. Baru kali ini. Hanya di Siap Bosku Channel. Jadi sebenarnya album ketiga ini hampir semua rampung Oke. dalam lagu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Semuanya, Ji. Semuanya maunya semuanya. Cuman karena ada banyak pertimbangan, akhirnya kita banyak merombak lagu-lagu bahasa Indonesia itu kita selipkan dengan lagu Bali lagi. Kita pengen tetap konsisten karena kan teman-teman yang di Bali juga merindukan Harmonia. Itu kan yang dikenalkan Harmonia punya lagu berbahasa Bali 70%, bahasa Indonesia 30%. Oke. Jadi kita bakal tetap konsepin porsi lagunya seperti itu di album ketiga. Tapi sebenarnya bulan Juli ini, bulan depan harusnya sudah keluar. Tapi karena pandemi ini diundur menjadi Jadi belum tahu. belum tahu. Oh, gitu. Gini sebenarnya karena diundurnya itu karena kita nggak bisa kerja, Oke. nggak bisa cari duit, nggak bisa rekaman. Silapis ya. Habis loh. Ya, mungkin buat para produser-produser yang butuh yang ada dana lebih ya. Yang mau memproduksi. Ya silakan. Bisa hubungin Mbak Rin. Iya. 20% aja. Oke, itu dia tadi. Nah, terdekat dengar-dengar ada cover ulang lagi lagu. Ya, Nah, boleh dibocorin nggak sih? saya kayak kalau dibilang mengcover enggak sih. Kayak Kita aransemen, nge-refresh lah ya. ya nge-refresh. Saya sama Rusmina pengen nge-refresh lagu Hidup Semati karena kan Hidup Semati udah teman-teman udah tahu Itu lagunya viral banget ya itu. suk semua. Keren itu viral banget bener. Itulah yang melejitkan nama duet kalian sebenarnya. Ya, Warna Baru itu belum ada di YouTube ya? Karena belum ya, belum masih rahasia ya. Itu sebenarnya saya sama Rusmina cuman kita dibantu sama arranger teman saya Oke. namanya Nano di sana. Nano Biru bukan ya? Bukan. Siapa? Jadi Nano juga Nano, Nano gitu aja namanya. Dia yang buatin, saya ngasih konsepnya, dia buatin aransemennya. Itu udah kita garap, videonya udah kita garap juga. Wow. Semoga minggu ini atau 2 minggu lagi sudah Rilis. tayang. Cie. Judulnya Hidup Semati. Mungkin buat para nama fansnya Harmonia apa sih? Sahabat Harmonia. Sahabat Harmonia. Oke. Jangka waktu terdekat ada rencana bubar nggak? Nggak ada ya? Nggak lah. Kirain ada, kita nggak tahu. Berarti nggak ada ya? Nah, semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Oke. Oke, berarti itu yang terdekat bakal dikeluarin. Nah, dari Harmonia sendiri belum tahu kapan bakal dikeluarin album ketiga ya? Tapi kayaknya kita bakal nggak tahu juga sih. Rencana ada 2 opsi. Kita bakal ngerilis single dulu. Oke. Atau kita langsung rilis semua jadi album. Kita masih rapatin itu. Karena kan kita juga jarang ketemu. Paling seminggu sekali kita ketemu buat latihan. Tapi personil Harmonia nih bukan buat para sahabat Harmonia ya? Ada 4 personil di sana itu semuanya nggak dari Gianyar dong? Iya, ya, dari Nah, kalau Dewa Gede Krishna memang asli Gianyar. Gitaris? Ubud. Basis? Sukawati. Si Kata, pemain kajon? Tabanan. Wih, itu yang paling jauh ya. Iya. Nggak ada pertimbangan lain mungkin karena jauh personilnya dari Tabanan mungkin diganti nggak ada ya? Nah, Ini Kata kalau lagi nonton kayaknya kesebel banget nih. Apa sih maksudnya? kompor-kompor kan kita.
Oke, tapi ngomongin Harmonia itu pasti udah banyak job panggung dong yang sudah dijalanin. Astungkare, Paling jauh pernah manggung keluar Bali nggak Harmonia? Lombok. Lombok ya? Paling sering, lumayan sering ke Lombok juga ya? Lumayan. ya? Gimana antusias tamu-tamu di Lombok? Artinya bukan tamu-tamu sih, penonton. Gila sih lumayan. Kita pun nggak nyangka karena kan pas pertama Harmonia main di Lombok tuh kayaknya di universitas apa tuh lupa sih namanya. Kita main di sana waktu kita berangkat kan di bandara berpikir gue nggak ada ya nak mau balik gitu nah kan karena kan kita baru pertama kali ke sana main di Lombok Dan akhirnya pecah. Wih rame sekali loh. Oh berarti di Lombok itu yang paling mengesankan lah ya. Dari berpikir Lumayan. kayaknya nggak ada penonton, ternyata pecah. Iya. Dan hafal semua lagunya. Sebagian besar lah karena kan kita juga bawain lagu tuh kan nggak semua lagu-lagu yang booming, kita juga ada lagu-lagu yang Oke. yang baru kita sengaja kayak kita coba ngelempar ke pasar gimana sih tanggapan mereka. Ya yang lumayan seneng ya udah kita rekam. Kalau mereka nggak seneng tetap juga kita rekam. Oke, intinya nggak peduli lah ya. Iya. Oke, Harmonia. Kalau ngomongin Harmonia, boleh tahu nggak kenapa namanya Harmonia? Harus dibongkar dong. Jadi gini, banyak yang plesetan teman-teman saya bilang harmonika, hernia. Lebih bagus hernia sih. Ya. Gini sebenarnya saya Kak, dulu tuh saya buat nama Harmonia itu karena dulu di SCTV itu kayaknya 2014 itu dia kayak ngadain acara ulang tahun kan, acara ulang tahun live di TV itu iya. tajuknya Harmoni SCTV gitu ya. Harmoni 24 gitu kayaknya kalau nggak salah ya. Harmoni oke. 24 apa Harmoni 14 itu saya lupa. Nah itu saya lihat kayaknya itu bagus itu kayaknya kalau duanya itu kita hilangin kayaknya Harmonia itu bagus. Habis itu saya cari gimana biar bisa Harmonia itu punya filosofi gitu kan. Iya ya. Biar nggak sekedar nama aja. Jadi saya buat filosofi di band ini Harmoni itu kita buat musiknya biar teman-teman yang dengar tuh biar adem gitu dengarnya. Itu akustik pertamanya. Cuman ada juga lagu kita yang full band kan jadi saya ubah statementnya itu artinya kan 4. Jadi personal kita mau sampai kapanpun maupun entah ada yang keluar, entah ada yang keluar, entah ada session player yang masuk. Tetap berempat intinya. Tapi dengar-dengar Harmonia bakal ganti vokalis nggak ya? Enggak. Saya nggak punya job jadi. Kirain ada. Masa leadernya diganti. Oke, Harmonia berarti berasal dari tontonan di TV ya, sehingga menjadi nama band. Terima kasih SCTV. Terima kasih. Satu untuk semua. Iya. Dan juga nih buat para bosku-bosku nih yang lagi nonton nih, ngomongin Harmonia itu pasti nggak lepas dari yang namanya Dewa Gede Krishna. Enggak sih. Selaku vokalis. Ini dia pernah sampai ke Jakarta kan, ngikuti salah satu ajang pencarian bakat. Iya. Dengar-dengar katanya KDI ya, kontes dangdut Indonesia. Beda ya? Enggak ya? Enggak. Apa sih? Itu Rising Star. Rising Star. Iya. Oh, yang di itu ya. Apa nih? Ini dia CTI dan iya. Sret mau buka sret Iya, kan. iya. Itu kalau nggak salah kamu bawain lagunya apa aja waktu itu, Ji? Sebenarnya ini nggak tahu apa ya, cuman dia kayak mencing-mencing saya biar saya ngomong. Ini sebenarnya host paling bodoh lah aku sebenarnya. Enggak itu. Iya. Oh, lagunya apa tuh? Dewa 19. Iya, Dewa 19 Kangen. Sama Imagine nih. Imagine. Imagine. Personal dari The Beatles, Gitu. iya. Keren banget tuh, benar keren banget. Aku nonton tuh, Bos. Aku nonton itu. Dan aku tuh voting. Voting no? Aku voting. Enggak dong. No. Yes lah, dari Bali kan. Tapi sempat 20 besar. Itu udah live duel tuh rasa-rasanya udah 20 besar live duel. Keren banget. No. Dan itu kan live di TV loh itu. Jadi buat para teman-teman semua, Harmonia ini bukan, prestasinya emang luar biasa emang. Ini band dari Gianyar ya. Jurinya Ariel juga di sana. Ya, Iya, Ariel Dewa 19 ya. Ariel Peter Band. Ariel Noah. Itu gimana sih perasaannya bosku mungkin pada saat itu tuh deg-degan nggak sih waktu namanya kita biasa manggung di Bali, tiba-tiba sekarang kita ke Jakarta dan itu live di TV lagi. Lumayan sih itu, gila. Soalnya saya berpikirnya gini, kalau nyanyi sih nggak terlalu tegang ya karena modelnya kita udah terbiasa nyanyi kan. Nggak tegang lah. Ya cuman beda ya. tegang itu karena kalau layarnya nggak keangkat malu loh. Tapi akhirnya keangkat kan? Yang pertama keangkat, yang kedua tuh enggak. Enggak. Karena yang kedua tuh buat teman-teman juga yang belum tahu ini
Ini internal Harmonia aja sebenarnya. Nah, dibocorin nih. Karena kan sebenarnya setelah saya nyanyi lagu Dewa tuh habis live audition, saya kan udah dengar berita kalau di sana itu kalau kita ntar lolos live duel, kita bakal dikontrak di sana kan. Oke. Jadi otomatis kalau kita udah lolos live duel, itu final duel itu udah kayaknya udah masuk 13 besar. Jadi kan kalau saya dikontrak di sana kan otomatis harus meninggalkan Harmonia. Waduh. Jadi itu kan kita punya grup modelnya kayak teman-teman sahabat Harmonia. Oke. Di sana saya juga sudah sempat ngobrol sama personil Harmonia biar kita ngevote-nya no aja di sana. Biar saya juga bisa pulang. Jadi pas itu Terus fungsimu ikut audisi itu apa gitu? saya kan iseng pertama, ntar saya ceritain itu gitu. ikutnya. Oke, terus? Habis itu lucunya sebelum saya live duel itu saya udah beli tiket pulang, teman-teman yang beliin, teman-teman Harmonia, kita pakai uang kas. Dan teman-teman Harmonia juga nonton ke sana. Saya suruh barengan ke Jakarta, ajak bareng-bareng mulih gitu. Keren. Nonton di sana, habis live duel udah selesai, kita balik ke apartemen. Habis itu saya langsung dijemput sama teman-teman, kita langsung nginap di tempat lain gitu. Oh gitu. Taman Lawang ya, nggak beda ya? Nah, Nginepnya bukan di Taman Lawang ya? enggak lah, di gini Taman Ancol. Oh jadi ceritanya seperti itu ya? Ya, jadi saya tuh iseng dulu ikut beli karena teman sempat juga dia excited, yuk ikut Rising Star. Saya juga coba gini gitu. Pengen ngetes ya? Nah, melalui kita ke Surabaya kan sambil lancong juga kan. Surabaya audisi, ternyata saya lolos. Oh, duh. Udah ikut itu tuh banyak tahapnya. Habis lolos di Surabaya, ada yang namanya room audition itu di Jakarta, room audition, live duel, kayaknya hampir sebulan. Wah, berarti nggak bisa. Tapi ditanggung nggak biaya sendiri pastinya? Ya? Nggak ditanggung. Ditanggung ya sama pihak sana ya? RCTI. Wah keren banget tuh. Terima kasih RCTI. Terima Tadi kasih. SCTV, sekarang RCTI. Pokoknya abis ini nggak siar ya? Nggak, dangdut soalnya beli. Itu buat aku pribadi ya bosku itu prestasi. Jadi seorang vokalis dari Bali bisa unjuk gigi di TV nasional tuh nggak banyak. Dan Dewa Gede Krishna udah membuktikan bahwa kita mampu. Ya walaupun cuma 20 besar, Iya. se-Indonesia bro. Ya kan? Iya. Wih haus nih. Enggak, deh. Semisi dong. Nah, jadi buat para bosku semua nih yang pengen tahu lebih banyak tentang Dewa Gede Krishna, mungkin sering pantengin sosial media Dewa Gede Krishna di Instagram. Lumayan aktif juga di Instagram ya. Ngede-ngede kayak apa namanya? Ngede-ngede itu apa bahasa gini ya? Ngede-ngede, saya speak Indonesia. Setengah-setengah. Ayah setengah-setengah. Biasa-biasa aja. Kalau saya aktif banget. Kalau enggak banget gitu. Oh, jadi itu alasan kamu nggak fallback Instagramku ya? Kurang ajar nih. Kita kan udah langsung kontak ke WA, saya Oh, bisa iya. lupa buka Instagram. Oke. Jadi Habis buat- ini. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak tentang Harmonia kan ada Instagram official kan? Ada. Namanya apa? Harmonia Bali. Harmonia Bali. Kalau Dewa Gede Krishna, Dewa Gede Krishna. Oke. Pernah nggak kalian tuh manggung bayarannya kecil? Artinya istilahnya semua ya terima kasih, pernah nggak? Banyak. Saya rasa setiap band pasti pernah Pasti mengalami pernah, ya. ya? Cuman Ada yang ada pahit nggak? Ada yang pahit nggak? momen pahit, momen lucu itu ketika itu saya Dodit sama Kata itu kita main, kita kan masih reguleran dulu kan di Ubud. Oke. Habis itu dikontak sama seseorang itu kayak dia jualan alat musik kan. Dia kontak, lo bro mau main sama salah satu brand rokok yang ngadain. Bilang aja nggak apa-apa. Saya lupa masalahnya beli apa ada. Tali jagat ya? Nggak. Nggak ya? Ya, Pokoknya itu dah ya. Oh, Ketolah pokoknya. Ya, Oke. jadi gitu kan kita ditawarin main di Bali, oke, kita berangkat bertiga main. Itu kita bawa stand mic sendiri, bawa gitar, bawa kajon, kok semua bawa perlengkapan sendiri tuh. Sendiri tuh? Kita bawa motor beli. Oh, bawa motor? Bawa motor, berdua motor. Yang kentu ngabe stand mic, bawa iya. Bawa kajon, bawa tas gitar kan. Oh, ini sejarah nih. Terus. Main di sana di sebuah daerah di Bangli. Habis itu kita main di sana kan ternyata warga di sana nggak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa bakal ngadain acara gitu. Ternyata kita akustik sama joget. Kan kita dulu main kan, habis itu kita sebenarnya di sana acara rundown itu jam 7. Tapi akhirnya jam 8:30 baru main. Warga-warga kan berkumpul kan dingin tuh beliau. Iya. Semua pakai jaket gitu. Kita main nih. Jadi Main, saya kan lagu kayaknya kita cover lagunya siapa waktu itu, lagu Bali juga? ya. Oke. Habis itu kan Kata nyanyi pas itu kan. Ada bapak-bapak. Halih kamu Kak.
woi lagu apa gendeng sih tuh? Bangsat. Oh, bapak-bapak ini nyari ya? Iya. Terus? Kita dalam hati kan bagian terakhir cuman Iya, aduh profesional ya ya. nggak enak juga. Habis itu ya udah kita selesain. Mereka bengong kan ini balik. Dini musik keras kan ini ya gitu. Kita bengong kan ini balik set. Habis itu setelah kita nyanyi kan set, joget nek kan wow mau gendong kan. Emang gitu ya? Itu ya. Soalnya banyak sih kalau menurut saya banyak orang yang masih mengkotak-kotakan musik. Contoh dia rock, kemudian dia terlalu rock banget. Ada dia pokoknya selain rock jelek menurut mereka. Entah itu metal, entah itu pop jelek. Entah itu metal, yang lain menurut mereka jelek. Entah itu pop, yang lainnya jelek. Ya kayak gitu banyak yang masih mengkotak-kotakan karena kalau menurut saya sih musik itu universal ya. Iya. Jadi kalau musik itu universal, kalau mungkin teman-teman nggak suka, ya nggak usah didengerin karena ketidaksukaan yang paling tinggi adalah tidak peduli. Contoh kayak teman-teman nggak suka sama lagu si A, tapi teman-teman masih nonton, masih ngejulidin, itu kan teman-teman masih ngepantau dia, masih mendukung dia. Kalau teman-teman memang nggak suka, ya udah nggak usah ditonton. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Dan akhirnya Harmonia ini membuktikan bahwa kita nggak bisa bohong ya. Lihat sekarang Harmonia terkenal di mana-mana. Jadi berawal dari cemoohan yang ada di sana itu jadi jengah dong. Jadi sebenarnya gini, Bli, apa namanya? Yang cemooh tuh cuman satu dua orang ya sih. Saya nggak tahu sih entah siapa orangnya. Cuman sampai sekarang tuh nggak sampai ada orang yang sampai keras itu nggak. Paling kan ada kayak di YouTube tuh video yang komen 100 palingan satu aja yang komen kayak gitu. Cuman kalau saya sih nggak perasaan ya. Cuman ada beberapa mungkin teman-teman yang perasaan, nah kayak kenal ini, nah gitu kan. Ya stop. Tapi sedikit pahit jadi ya. Tapi akhirnya berbuah manis akhirnya. Cuek kan. Iya. Harmonia sekarang itu viewernya tinggi banget di YouTube. Dari sananya kita udah melihat eksistensi Harmonia ini sekarang udah bukan kacangan lagi, bukan band kacangan lagi. Diperhitungkan di Belantika Musik Bali sekarang. Makanya siap Bosku Channel datang ke sini. Tapi benar Bari sering pantau yang namanya Instagram dari Dewa Gede Krishna itu ada nama Rusmina yang dari tadi aku bahas. Itu kalian pacaran nggak sih? Iya, udah mau nikah. Wih, udah mau nikah nih bosku. Akhirnya kita udah melihat Dewa Gede Krishna itu udah mulai tek-tek ya. Pacarannya sama Om Bambang ya enggak? Mau nikah bosku sama Rusmina. Kalian pacaran berapa lama sih? 2 tahunan. 2 tahun. Tapi semoga tahun depan. Semoga. Kita doain sama-sama. Kita doain semoga Rusmina itu cepat sadar ya. Jangan, saya nggak pernah ngajak dia melukat biar dia nggak sadar. Dia nggak sadar ya. Pokoknya jangan mau dijak melukat ya. Oke, Rusmina. Rusmina itu dari Gianyar juga? Mengui. Oh, dari Mengui. Mengui. Berarti lumayan jauh ya, Kabupaten Bandung sama Kabupaten Gianyar. Iya. Tapi namanya cinta ya. Pacaran 2 tahun. Duet bareng. Akhirnya mau menikah. Kenapa akhirnya Dewa Gede Krishna memilih Rusmina untuk dipersunting jadi istri? Dari sekian, dia kan fansnya banyak banget ya. Cowok semua. Maksudnya cowok cewek maksudnya bro. Santai. Cowok cewek semua, banyak banget. Kenapa Rusmina? Sama gini halnya kayak ya contoh kita nggak bisa nentuin pasangan kan. Contoh kita suka sama dia, mungkin bukan dia jodohnya. Sama kayak Beli, mungkin kenapa Beli bisa milih pacarnya Beli? Iya, karena memang nggak ada hal yang bisa, nggak ada hal spesifik yang bisa kita harus memilih dia, tapi karena memang cocok, ya udah jalan gitu kan. Iya. Karena jalannya udah lumayan lama, kenapa nggak kan? Iya, artinya 2 tahun udah sangat cukup lah memilih Rusmina. Ya. Tapi sekarang kayak posisi orang Bali kan dia harus metatah dulu gitu kan. Oh gitu. Jadi biar modelnya kalau biar semua terlewati lah dulu prosesinya, biar tenang, biar punya tabungan juga dulu Beli. Gampang pokoknya nanti kalau dia jadi menikah ya bosku ya, Bos Nando ya, ini kamera. Siap ya. Namanya Bos Nando, kita bakal buat konten lagi di sana. Siap ya? Siap, gua nggak ngajak kamu, ngajak dia. Lu ngomong siap aja. Oke, udah mau menikah nih akhirnya ya. Terus sama Rusmina itu awalnya memang Rusmina tuh penyanyi nggak sih? Iya, dia kan gini, PKB Badung ya, Bli. Oh ya? Iya, dia ikut PKB Badung itu apa namanya saya juga nggak tahu, kayak mewakili Badung deh. Kepala wakil kayak gitu loh. Wow. Kepala wakil atau apa namanya, dia sempat lomba waktu itu saya nganterin, dia juara 1 di Bali. Wow. PKB Badung yang tahun lalu dia juga ikut. Oke.
Ya pokoknya seni nih sih, seni orangnya. Wah, artinya dunia kalian sama lah ya. Ya, jadi makanya kita nggak terlalu harus terlalu protektif lah karena kita juga sama-sama bekerja di bidang seni. Oke. Tapi sekarang dia lebih ke bisnis. Wih, gila-gilaan bisnis. Dengar ini. jual beli telur ayam ya enggak ya? Nah, jual beli telur buaya. Bisnis apa sih Rusmina? Ada lah ya? Apa mau dibilang nih? WUB, kayak kecantikan. Wah, keren. Cocok Rusmina kan cakep, Bro. Memang harusnya jualnya kosmetik. Harus. Kalau Rusmina jualannya alat gym beda dong. Oke, ngomongin Rusmina. Ada lagu-lagu selanjutnya lain? Lagi selain lagu Recycle dari Hidup Semati sama Rusmina ya? Rencana bulan ini saya yang nge-produce lagunya Rusmina. Single keduanya dia. Solonya dia? Ya, solonya dia. Saya nge-produce, saya yang buatin lagu. Semoga bulan ini bisa rilis akhir bulan lah. Keren. Sekarang masih tahap proses Judulnya? Dibocorin nih. Judulnya apa nih? Belum ada judul, benar. Oh, karena judulnya emang belum ada ya, judul. karena saya tuh paling nggak bisa buat judul beli. Bener, semua lagu-lagu Harmonia tuh kayak lagu ragu itu kenangan hati itu teman saya yang buat, Dodit yang buat. Dia yang buat kini judulnya. Saya nggak, karena kan saya berpikir juga kan, long judul karena menurut saya semua bagus, semua ada pertimbangan. Jadi saya ngasih pertimbangannya ke mereka gitu. Wah, keren ya. Jadi buat para sahabat Harmonia nih yang Buat sahabat KKI. Iya. Trending satu dong kita nih. Ya. Buat para sahabat Harmonia nih yang lagi nonton nih, jangan berkecil hati. Kalau Dewa Gede Krishna mau menikah, sabar. Semua teman-teman mendukung kok. Mendukung. Ya. Harus support dia. Masih ada kata komen kajian. Oke, Harmonia. Paling jauh tadi bilang manggungnya di Lombok. Lombok. Di Lombok paling jauh artinya keluar Bali ya. Ada lagi nggak pernah? Saya tapi nggak Harmonia sih, saya sama Rusmina. Wah, keren. Kita nyanyi di Jakarta, Tangerang. Di komunitas Hindu di sana. Iya, komunitas Hindu di sana. Wih, keren. Sama Rusmina ya. Tahun lalu bulan ini kayak bulan Mei. Wah. Bulan Mei 2019. Baru kemarin dong nanti ya. Nah, 2019. Ya, tahun lalu. Iya, tahun lalu ya benar. Ini 2020, Bro. Itu nyanyi di Tangerang ya? Tangerang. Wah, itu berapa hari sana? Total kita 3 hari. Oh, 3 hari. nyanyinya 3 hari? Nggak, sehari. Jalan-jalan. Lah, nyanyi 3 hari. Kali aja kan mau pecahin rekor muri kan. Oh, Rusmina, berapa lagu di sana waktu itu di Jakarta? Berapa tuh ya, lupa. 8 apa 10? Lagu Harmonia juga apa nyampur-nyampur juga? Ada campuran. Ada lah ya. Iya, Pasti. Gimana tuh tanggapan orang-orang Bali yang ada di Tangerang? Yang itu lucu ya. Gimana? Karena kan kita itu hamin beberapa jam. Saya minta ke panitia beli, tolong tulis dong lagu-lagu apa yang beli pengenin Kita bawa. yang kita bawain. Oke. Dia nulis lagunya Reza, Berharap Tak Berpisah, Noah. Semua nggak ada lagu Harmonia beli. dari 8 dari 8 lagu tuh dia nggak ada lagu Harmonia kan. Kalau saya berpikir kan, saya langsung pelajarin chordnya. Sampai di sana saya kan ngobrol. Oke. Beli ini bisa nggak saya tambahin lagu Harmonia, beli biar saya nggak pocol ke sini. Ternyata dia salah tanggap karena dia pikirnya lagu selain lagu Harmonia gitu. Oh, gitu. Tapi akhirnya bayaran tetap dibayar ya? Ya sebenarnya. Oke, Dewa Gede Krishna, aku boleh minta sedikit bocoran nggak lagu yang bakal kalian keluarkan nanti di album ketiga? Ada, boleh. Boleh. Ini belum ada di mana-mana kan? Belum. Cuma di Siap Bosku Channel. Bocorin ya? Boleh dong. Dia stunjania di kau murahan Lakar satia nyayangin Ragan beline Dia stunjania di kau murahan Ampura di beli tu sangidan Depan subane jani Ragan beline pedidi Nanang rasa rindu Subekadong keliwat mati Yeah. Ini judulnya apa nih? Belum ada judul ya? Belum ada judul. Aduh, padahal lagu ini keren banget. Kenapa nggak ada judul? Tak tahu ya? Masih dipikirkan ya. Oke, sini kok aku pegangin. Oke. Itu bakal keluar nanti di album ketiga. Album ketiga. Masih belum ada judul. Masih mau didiskusikan dulu sama tim dari manajemen Harmonia. Sebagian besar lagu-lagu dari Harmonia di album ketiga itu temanya apa sih, bosku?
Kayaknya masih cinta sih ya. Masih Cuman- cinta lah ya. Ya cuman ada juga lagu yang udah kita rilis di album ketiga itu yang judulnya Mari Berbenah. Oke. Itu temanya tentang gimana waktu itu sedang marak-maraknya kita sedang apa namanya ya? Kayak kita mengkampanyekan tentang penggunaan plastik sekali pakai. Setuju. Jadi itu kita buat lagu itu, habis itu kita rilis di acara di Nusa Dua itu saya lupa acaranya. Oke. Tapi itu juga temanya tentang penggunaan sampah sekali pakai juga sih. Gitu. Oke, artinya tentang plastik lah ya, bahayanya Iya, plastik iya, gitu ya ke bahaya depannya. plastik ini. Oh, ternyata Harmonia juga aktif di ya di itu ya. Jadi setiap di setiap lagu itu di setiap satu album kita selalu menyelipkan lagu yang temanya sosial, lagu yang temanya sahabat. Jadi nggak semua tentang cinta kayak gitu. Keren banget nih. Satu lagi mungkin buat para bosku-bosku nih lagi nonton nih, ngomongin Harmonia itu banyak banget lagu-lagu dia tuh yang bener-bener boom banget di pasaran di Belantika Musik Bali. Nah, sebelum saya closing nih, lagu apa yang enaknya kita nyanyi nih? Hidup Semati. Hidup Semati, asik. Ini lagunya emang selalu diputar di wedding-wedding, Di Indomaret, di Indomaret, di Alfamart juga ya. Nggak tahu juga. Dengar di Danau Tempe juga. Danau Tempe kan ada minimarketnya juga. Oke, masih buat para bosku hari ini saya sudah langsung datengin Dewa Gede Krishna langsung ke tempat dia sering menghabiskan waktu di studio mininya dia ini. Jadi buat kalian semua yang kemarin minta Kak datengin Harmonia dong, udah terjawab kan. Yang pengen juga didatengin artis dan insan seni di Bali seperti apa kesehariannya, komen di bawah ini aja ya, komen sebanyak-banyaknya. Subscribe kalau nggak subscribe. Iya, kalau nggak subscribe, ntar channelnya dihapus. Persembahan terakhir dari lagu Dewa Gede Krishna kita bakal puterin buat kalian semua, bersambung di episode berikutnya. Jadi buat kalian semua langsung ya di video di bawah ini langsung ya